Selamat malam Bapak Ibu yang mencintai Tuhan. Pada dasarnya manusia adalah pribadi penakut. Jika di antara Bapak Ibu setelah mendengar ungkapan saya ini segera mengatakan bahwa enggak kok, saya loh dalam hidup enggak pernah takut. Mohon maaf Bapak Ibu, jika itu yang ada di benak pikiran kita, maka saya ingin pastikan bahwa saudara tengah membohongi diri Anda sendiri. Paling tidak coba review ketika kita anak-anak. Atau lihatlah pada anak-anak kita, atau mungkin cucu-cucu kita. Apa sih dominasi perilaku mereka ketika mereka mengawali kehidupan? Saudara, bukankah ketakutan bukan untuk satu hal saja, tapi ketakutan untuk banyak hal itu menjadi dominasi seorang anak. Ditambah lagi masa-masa kita anak-anak, seringkali hal-hal yang menakutkan itu disodorkan pada kita dengan maksud supaya kita nurut, kita taat, maka ketakutan itu dihembuskan supaya pada akhirnya kita tidak berani melakukan itu dan menurut pada perintah. Akhirnya saudara, itulah yang saya katakan bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk penakut. Dalam kehidupan kita, rasa takut itu tidak pernah surut. Apa saja yang kita hadapi dalam hidup, itu bisa terasa menakutkan buat kita. Kita takut menjadi tua. Kita takut menjadi sakit. Kita takut menjadi gagal. Kita takut miskin. Kita takut mati. Dan banyak ketakutan yang lain. Itulah yang mendominasi kehidupan kita. Bukan cuma masalah faktor pandemi wabah yang hari ini sedang kita pergumulkan bersama-sama. Tapi sejak kita mengalami hidup ini, maka pengalaman akan ketakutan itu terus menyertai kita. Saudaraku, persoalannya adalah, apakah ketakutan itu perkara yang natural? Sehingga ya sudahlah, kita nikmati saja, toh kita tidak bisa lepas dari yang namanya ketakutan. Saudara, mari kita coba baca sebentar. Apa yang dialami oleh Yosua ketika dia hendak menjadi pengganti Musa memimpin Israel. Di dalam Ulangan pasal 31 ayatnya yang ke-8. Musa berpesan kepada Yosua begini, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, kita tahu ketakutan Yosua itu cukup beralasan. Dia menjadi seorang pemimpin tunggal untuk umat yang sangat sulit diatur. Umat yang terkenal bebal. Dan pengalaman-pengalaman sedemikian rupa itu banyak dialami oleh Yosua ketika dia bersama dengan Musa. Dia khawatir akan semua itu. Nah saudara, dalam keadaan itulah Musa berpesan dengan satu perkara yang menjadi kunci keberhasilan kepemimpinan Musa. Tuhan yang jadi sandaran. Tuhanlah yang diimani dan juga menjadi alasan dia hidup dan alasan untuk memimpin kehidupan. Saudara, bukankah rasa takut itu bukan semata-mata alami? Tapi ketakutan adalah situasi di mana kita merasa ditinggalkan. Kita merasa sendiri. Disitulah ketakutan itu begitu menguat.
Coba ingat ketika kita anak-anak. Apakah kita selamanya takut? Tidak. Kapan ketakutan tersolusikan? Ketika mama, ketika papa di samping kita. Ketika kita memeluk mereka dan mereka pun memeluk kita. Maka ketakutan itu berangsur sirna menjadi keberanian. Saudaraku, perhatikan 2 daun di belakang saya. Satu hijau, segar. Satunya layu, coklat, bukan lagi hijau. Saudara, perubahan dari hijau menuju coklat, itu pasti semua tahu. Alasan utama mengapa daun ini berubah. Yang satu menyegarkan, yang satu menyeramkan. Sederhana, karena hijau ada pada pokoknya, ada pada batangnya, yang mengambil makanan, yang hidup bersama-sama dengan batang pohon itu. Sehingga apapun yang dihasilkan, itu menyegarkan. Tapi daun-daun itu ketika terlepas dari pokok, maka apa saja bisa jadi masalah. Yang tadinya menyegarkan hijau, berubah menjadi coklat dan menakutkan. Tidak ada lagi hasilnya, tidak lagi gunanya selain dibuang dan dibakar. Saudara, apakah ketakutan kita itu alami semata? Coba mari kita renungkan bersama-sama. Jangan-jangan ada satu persoalan ketika kita jauh dari Tuhan. Ketika kita tak membiarkan Tuhan menggandeng kita. Ketika Tuhan tak persilahkan kita berjalan di depan hidup kita. Maka disitulah sebetulnya ketakutan, ketercekaman itu menjadi konsumsi hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu, saudaraku, ketika kita mengalami ketakutan, coba mari koreksi hidup ini. Adakah aku tetap bersama Dia? Ataukah aku bersama-sama dengan masalah yang menakutkan itu? Musa mengingatkan, Dia akan berjalan di depanmu. Dia akan memimpin hidupmu. Dia akan terus menyertai engkau dan tak akan pernah meninggalkan engkau. Tuhan Yosua, Tuhan kita juga. Ia akan melakukan hal yang serupa buat kita. Ia akan terus menyertai kita. Sehingga ketakutan itu tak perlu lagi mendominasi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kalau Engkau selalu ada, menjaga kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang selalu memberikan kepada kami kekuatan demi kekuatan untuk menjalani hidup. Semenakutkan apapun kehidupan yang kami tapaki, kami tahu kami tak gentar karena Kau beserta kami. Biarlah kami seperti daun-daun yang hijau, daun yang menyegarkan, karena kami sungguh ada bersama Engkau, Allah yang selalu menyertai dan memberkati kehidupan kami. Tidurkan kami dengan lelap-Mu Tuhan, supaya kami esok bangun menjadi daun-daun hijau yang menyegarkan, yang menyemarakan hidup, dan memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa. Di dalam pelukan cinta kasih-Mu saja, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat.